Assalamualaikum teman-teman. Buat kalian yang pengen smoothing sendiri di rumah, bisa banget ya. Kalian bisa nonton video ini sampai akhir. Kali ini kita ngerjain rambut yang dasar rambutnya itu mekar, ngembang, tapi bekas diwarnain juga, kering banget. Untuk rambut ini aku mau kasih obat yang punyanya Metrik untuk rambut normal ya. Setelah kita tahu obat apa yang mau kita pakai, langsung aja kita aplikasikan ke rambut. Kita aplikasikan seperti ini ya, dioles secara merata. Ini memang sengaja enggak aku kasih masker ya, karena memang dia itu dasar rambutnya itu ngembang banget. Nanti takutnya kalau aku kasih masker malah nanti jadinya kurang maksimal untuk proses pelurusannya. Tapi untuk nanti sering dicek ya, nanti takutnya rambut akan over. Jadi kita mengaplikasikannya harus benar-benar merata, jangan sampai demblok, terus jangan sampai gumpal. Dioles tipis tapi merata kayak gini. Oh iya, maaf banget ya, tadi di awal video aku lupa mau ngasih tahu ini obatnya pakai apa. Ini pakai Metrik untuk jenis rambut normal ya. Aku kasih obat Metrik yang varian normal ya. Karena pertama dia rambutnya belum pernah di smoothing, ngembang, gelombang gitu. Tapi diwarnain. Jadi nanti kalau aku kasih obat yang untuk dosisnya untuk rambut ngembang, kalau untuk rambut kayak rambut keriting gitu nanti takutnya overdosis. Tapi kalau aku kasih rambut yang sensitif nanti takutnya nggak jadi kita ambil yang tengah-tengah aja ya. Tapi sering-sering dicek, jadi takutnya nanti overdosis gitu. Perlu diingat ya, kalau dalam proses pelurusan itu harus hati-hati banget. Kalau kita nggak hati-hati, nanti kalau rambut udah terlanjur rusak, untuk treatmentnya akan lebih sulit. Walaupun treatment mahal, sering di masker, tapi kalau dasar rambutnya udah rusak, habis berapapun itu tetap aja kurang maksimal ya. Jadi kalau kita hati-hati dalam proses pengerjaannya, lebih sabar, lebih teliti, nanti insya Allah hasilnya akan bagus. Dan hati-hati juga buat kalian yang suka nyemir rambut sendiri. Kadang itu kalau kita nyemir itu kadang suka nggak kelihatan ya, nanti ada yang bagian-bagian tertentu yang terlalu tebal atau terlalu tipis, jadinya kayak demblok-demblok gitu ya. Itu juga pengaruh banget waktu kita proses smoothingnya. Untuk pelurusannya tuh pengaruh banget ya, karena yang bagian yang demblok itu nanti kalau kita oles dengan obat itu dia akan lebih lentur, lebih elastis lagi. Nanti kalau dembloknya agak banget itu nanti akan molor. Yang bagian diwarnai yang demblok itu molor atau udah jadi atau udah over, terus yang bagian yang semirnya tipis itu belum jadi. Nah itu malah repot lagi, apalagi kalau nyemirnya itu kelihatan kayak belang-belang, itu pengaruh banget ya. Jadi hati-hati buat kalian yang suka nyemir sendiri, usahain rata. Kalau nggak gitu kalian bisa bawa obat sendiri, kalau memang pengennya gitu ya, bawa obat sendiri lalu kalian kasih ke salonnya, jadi biar diaplikasikan sama mbak salonnya, jadi lebih rata, lebih aman juga. Terus buat kalian juga yang udah punya rambut kering, jangan lupa sering dikasih masker, sering dikasih vitamin, setiap 3 bulan sekali dipotong, walaupun cuma 1 cm atau 2 cm ya, itu pengaruh banget. Nanti kalau kalian sering di masker, sering di vitamin, sering dipotong dikit-dikit gitu, itu hasilnya akan bagus banget, rambut cepat tumbuh dan sehat. Setelah kalian mengoleskan rata, kemudian diamkan sekitar 30 menit ya, atau biar meresap dulu.
Kemudian setelah meresap, kalian bisa cek seperti ini namanya dicek per helai ya, itu nanti ditarik dikit nanti udah elastis apa belum. Jangan terlalu molor, karena kalau terlalu molor itu namanya overdosis, itu nanti jadinya rambut jadi keriting kayak ngekrus gitu namanya. Enaknya bisa nyalon di rumah itu bisa tetap cantik tanpa meninggalkan rumah ya, jadi tetap bisa ngurus si kecil dan tetap bisa ngurus rumah seperti angkat jemuran dan lain-lain. Kalau sudah dirasa udah pas, rambut dibilas ya sampai bersih, kemudian sisir secara pelan-pelan. Kemudian jangan lupa dikasih vitamin juga. Kemudian dikeringkan sampai benar-benar kering. Kemudian kita lakukan proses pencatokan. Waktu pencatokan harus diingat ya, itu harus tipis banget, tipis-tipis gitu kayak gini. Kita panaskan suhu cetak sekitar 180 sampai 200 derajat. Lakukan tipis-tipis dari atas sampai ujung. Lakukan berulang dari bawah sampai atas semuanya ya, sampai penuh. Jadi harus tipis-tipis dan merata. Pastikan semua udah matang dan halus. Untuk proses catoknya itu harus tipis ya kayak gini, tapi juga jangan terlalu tipis-tipis banget. Nanti kalau terlalu tipis nanti akan sakit, tapi nanti kalau terlalu tebal nanti hasil catokannya kurang maksimal, dan untuk hasil smoothingnya juga tidak bisa awet atau halus merata. Posisikan rambut sejajar ya dari kulit kepala, jadi jangan terlalu nekuk, jadi lurus dari kulit kepala mengikuti arah rambut. Untuk pencatokan sendiri harus mepet banget ya, tapi jangan sampai kulitnya sakit. Harus mepet tapi nggak panas gitu. Hati-hati itu telinganya. Buat kalian untuk pemula, untuk telinga harus dikasih penutup telinga ya, itu murah banget, harganya cuma sekitar 3.000 rupiah udah dapat 2 pasang. Itu harus banget ya, nanti daripada kupingnya kebakar jadi kuping bakar kan nggak seru. Nanti takutnya terlalu asik nyatoknya, terlalu semangat, jadi nggak hati-hati gitu, jadinya jadi kuping bakar untuk tahun baruan. Buat kalian kalau ada yang mau ditanyain jangan lupa komen ya, pengennya mau dibikinkan tutorial kayak gimana, atau kalau untuk proses smoothingnya kalau ada yang udah pernah, itu yang sulit itu di bagian apanya, di bagian untuk pencatokannya, apa di bagian pengobatannya, atau di bagian analisanya. Nanti kita bisa sharing bareng ya. Ini adalah tutorial untuk smoothing di rumah. Ini kebetulan aku juga memang salon khusus rumahan ya, jadi caranya memang kayak gini. Cocok banget buat kalian ibu-ibu yang punya anak kecil yang mau pengen buka usaha, itu bisa banget ya. Punya anak kecil di rumah jadi nggak bisa buka usaha di rumah, jadi kalian bisanya itu keluar, itu juga bisa. Kalau kalian juga nggak punya modal untuk buka salon, bikin salon panggilan kayak gini juga bisa banget ya. Pastikan semua rambut halus ya, halus merata. Kalau sudah halus kayak gini, itu lanjut sampai atas ya, sampai habis. Proses pencatokan sangat penting ya, karena itu akan menentukan hasilnya nanti. Oke, setelah halus seperti ini, itu halus banget ya, tapi ini bukan hasil akhir.
Oke, setelah merata hasilnya kayak gini, ini udah dicatat semua. Dan sekali lagi ini bukan hasil akhir ya, karena kita akan menggunakan step 2 gitu. Jadi kalau untuk step 1 ini udah selesai sih, cuman berhubung kita pakai step 2, jadi ini bukan hasil akhir. Untuk hasil akhirnya habis ini kita obat lagi ya, itu namanya obat netral. Itu penting banget untuk menetralkan obat yang untuk menetralkan obat dari step 1 tadi. Ini aku juga pakai punya metrik ya. Olaskan merata, kemudian diamkan selama sekitar 1 menit. Habis itu kita marinasi sampai bersih, kemudian dikeringkan. Setelah sekitar 10 menit lalu kita bilas ya sampai benar-benar bersih. Dan sekali lagi, ini kelemahan kalau kita smoothing di rumah atau nyalon di rumah, kita tuh ngeramas-keramasnya itu nunduk ya kayak gini. Ya aneh juga sih kalau dilihat, tapi nggak apa-apa, ini prosesnya juga cepet, aman, nggak bahaya, dan sangat bersih. Oke, setelah selesai kasih handuk, kemudian kita keringkan. Hati-hati waktu proses penyisiran ya, tapi rambutnya lebih enak disisir daripada yang habis obat step yang 1 tadi. Kalau ini kan ini udah kena obat netral tadi, jadi dia lebih lembut, jadi disisirnya juga lebih gampang. Tapi tetap ya, kalau nyisir itu harus bener-bener hati-hati banget. Kalau nggak hati-hati nanti takutnya bukan lurus malah jadi keriting. Oke, lanjut. Setelah kita kasih vitamin, jangan lupa kasih vitamin ya biar rapi. Kemudian lanjut dikeringkan sampai benar-benar kering. Keringkan dulu setelah kering sedikit ya. Ini hasil setelah keramas step kedua ya, hasilnya halus. Ini habis dikeringkan. Ini yang masih basah, ini masih basah, dasar rambut kering banget, udah molor. Rambutnya sampean udah molor ya, Dek ya? Udah molor. Ini habis dikeringkan. Ya ampun, seneng banget gak sih kalau lihat rambut yang udah rusak terus bisa jadi sebagus ini tuh. Rasanya tuh bener-bener seneng banget. Dan kalian yang masih bingung atau ada pertanyaan, silahkan tulis pesan di kolom komentar ya, kita sharing bareng-bareng. Dan terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Oke, aku pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.